Wisma Atlet itu gimana sih, pasien yang seperti apa yang dirawat di Wisma Atlet? Pasien-pasien yang kita rawat di sana itu pasien-pasien yang rata-rata sih tanpa gejala. Kalaupun ada gejala juga gejala ringan aja sih dok. Karena di situ memang fasilitasnya tidak selengkap dengan rumah sakit kayak rumah sakit Persahabatan atau rumah sakit lain. 1 dokter umum dan sekitar 3 perawat untuk tiap lantai. Mereka bertugas 3 shift, jadi berganti setiap 8 jam. Selama ini udah berapa banyak pasien yang sembuh? Kalau di Wisma Atlet itu kita satu tim merawat bersama-sama dengan pasien itu. Jadi saya tidak tahu berapa pasiennya sudah sembuh, tapi cukup banyak. Cukup banyak ya, alhamdulillah ya. Iya, Jadi ada harapan lah ya. Ada dong, kita harus tetap optimis. Kali ini saya kedatangan sahabat saya, Ade. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah sehat, Mbak Ica. Ade ini dokter paru yang bertugas di rumah sakit, bukan rumah sakit ya? Rumah sakit darurat sih ya. Iya, rumah sakit darurat di Wisma Atlet yang sekarang ini masih tetap beroperasi ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Dek, gimana di Wisma Atlet? Masih banyak kah pasien? Lumayan banyak. Sampai saat ini sekitar 600-an pasien yang dirawat di sana ya. Wisma Atlet itu gimana sih, pasien yang seperti apa yang dirawat di Wisma Atlet? Jadi judulnya kan memang rumah sakit darurat COVID, tapi pasien-pasien yang kita rawat di sana itu pasien-pasien yang rata-rata sih tanpa gejala. Jadi ya istilahnya OTG ya. Kalaupun ada gejala juga gejala ringan aja sih dok, karena Nggak usah di panggil situ. dok. Oke. Karena di situ memang fasilitasnya tidak selengkap dengan rumah sakit kayak rumah sakit Persahabatan atau rumah sakit lain. Oh iya. Apa aja syarat-syarat buat pasien yang mau dirawat di Wisma Atlet itu? Apakah harus warga DKI atau ada syarat tertentu? Bukan hanya dari DKI aja, ada yang dari Subang, dari luar DKI ada. Jadi prinsipnya pasiennya sudah tentu dirujuk dari rumah sakit luar, atau mungkin bisa juga datang sendiri membawa hasil pemeriksaan minimal rapid test positif, tapi rata-rata datang dengan hasil swab positif. Jadi tidak ada persyaratan khusus. Oh ya, Ade sendiri udah berapa lama bertugas di sana? Dari bulan April. Dari April. 3 bulan ya. Udah 3 bulanan ya. Bulan. Jadi pasien yang dirawat itu adalah pasien dalam kondisi stabil. Terus gimana kalau misalnya tiba-tiba pasien mengalami perburukan? Ya. Kalau misalnya perburukan keluhannya masih kita bisa handle, di Wisma Atlet itu ada ruang high intensive care, bukan high intensive ya, high care unit. Jadi pasien kita pindahkan ke ruangan high care unit itu HCU. Kita pantau di situ. Tapi kalau memang keluhan perburukannya tidak bisa kita tangani, kita rujuk ke rumah sakit luar. Ceritain dong kesehariannya gimana? Apakah tenaga medis dengan pasien itu dalam satu tower? Jadi di sana ada 7 tower. Antara tower buat tenaga medis dan pasien itu berbeda. Ada jarak juga antara tower untuk tenaga medis dan tower untuk pasien. Nggak satu tower, berbeda towernya. Berbeda towernya. Kesehariannya gimana? Kalau pagi sebelum saya visit pasien, saya ikut morning report dulu. Jadi di situ beberapa koordinator-koordinator dan tenaga kesehatan melakukan kolaborasi, membahas mengenai masalah-masalah yang kita temui di lapangan, mencari solusinya. Lalu setelah ikut morning report, biasanya sejam atau 2 jam tergantung dari masalah yang kita temukan. Habis itu saya turun ke bawah, berganti pakaian menggunakan APD. Itu towernya berbeda. Jadi towernya berbeda, kita setelah itu masuk berjalan melintasi ada sih memang disediakan alur khusus untuk kita pindah ke tower perawatan pasien. Jadi memang ada alurnya. Setelah itu saya masuk ke tower perawatan pasien, lalu visit seperti biasa.
kembali lagi melewati alur khusus untuk kita desinfektan, lalu mandi, berganti pakaian, kembali ke kamar. Oh ya, jadi APD itu digunakan setelah masuk ke tower yang tempat perawatan itu ya? Sebelum masuk ke tower Iya, perawatan. sebelum masuk udah pakai APD. APD lengkap. Nanti setelah itu sebelum keluar dari tower itu Kita juga desinfektan. udah mandi Desinfektan, segala terus mandi dan berganti pakaian, lalu masuk ke kamar. Pindah ke kamar kita. Ada berapa dokter yang bertugas di Kalau dokter spesialis paru ada 20 dokter ada paru. 20 ya, termasuk adik ya? Iya. Hebat ya. Begitulah. Capek nggak sih? Banyak kan pasien? Pasien itu sekitar 600-an. Jadi di satu tower itu ada 32 lantai. Memang tidak semua tower itu ada pasien. Tapi semua lantai kita visit kan. Biasanya rata-rata sih nggak ada keluhan. Dan di situ ada dokter umum yang bertugas. Oh iya, ada dokter umum juga ya. Dan dokter umumnya mungkin jaga di situ ya. Mereka ada dokter umum dan satu dokter umum dan sekitar 3 perawat untuk tiap lantai. Mereka bertugas 3 shift, jadi berganti setiap 8 jam. Apa yang mendorong adik nih, saya mau tugas di Wisma Atlet, saya mau kerja di situ? Ini kan awalnya karena penyakit baru yang memang di sana butuh dokter paru, dan jadi saya daftar aja ke sana untuk satu cari pengalaman juga, menangani pasien-pasien yang tanpa gejala atau gejala ringan di tempat lain dengan gejala yang lebih berat. Jadi bisa sharing pengalaman seperti itu, cari pengalaman tambahan. Selama ini udah berapa banyak pasien yang sembuh? Yang di perawatan saya? Kalau di Wisma Atlet itu kita satu tim. Jadi memang tidak satu pasien satu DPJP, tidak satu dokter penanggung jawab ya. Jadi kita satu tim merawat bersama-sama dengan pasien itu. Jadi saya tidak tahu berapa pasiennya sudah sembuh, tapi cukup banyak. Cukup banyak ya, alhamdulillah ya. Iya. Jadi ada harapan lah ya. Ada dong, kita harus tetap optimis. Ya. Gimana pengalamannya menghadapi pasien-pasien di Wisma Atlet? Ada juga sih yang unik-unik. Jadi misalnya pasien ada yang takut dirawat di ketinggian. Oh iya. Iya, dia takut. Ada tuh pasien gitu. Jadi sebenarnya dia keadaannya stabil, tapi karena dia takut dirawat di ketinggian, sedangkan dia harus dirawat di lantai yang lantai 20-an ke atas. Akhirnya ada kebijakan kita pindahkan dia di ruang HCU. Ruang HCU itu ada di lantai 2. Jadi sebenarnya dia pasiennya tidak perlu dirawat di situ, tapi karena dia takut ketinggian kita pindahkan saja. Gitu. Jadi fleksibel di sana. Iya. Itu yang uniknya ya. Yang sedih-sedihnya misalnya yang orang tua dirawat, terus keluarganya nggak ada yang ngasih kabar atau kita hubungi keluarganya. Nggak ada. Misalnya dia sudah sembuh, kita mau pulangin keluarganya nggak bisa dihubungi. Oh iya, sedih itu ya. Itu sedih juga tuh. Pasien-pasien yang umur 70-an. Jadi dikemanain pasiennya kalau kayak gitu? Tetap kita cari kontaknya, kita hubungin petugas puskesmas yang nyari sesuai dengan alamatnya. Oh iya, dikembalikan ke rumah sakit atau puskesmas yang rujuk ya? Iya, karena ya itu kan sudah di luar lagi wewenang Wisma Atlet gitu. Nggak mungkin juga kan dirawat terus, apalagi dia sudah sembuh, nanti bisa terinfeksi lagi. Oh iya. Jadi pasien di sana tuh ngapain aja seharian? Macam-macam sih ya, mereka kalau saya visit ada yang lagi mengaji, ada yang lagi dengar-dengar musik, ada yang misalnya lagi bercanda-bercanda seperti itu. Karena di satu kamar ada yang satu kamar di Wisma Atlet itu ada yang terdiri dari 2 bed, tapi jadi kayak apartemen dengan 2 bedroom atau 3 bedroom. Mereka di situ saling kenal, interaksi. Tapi tetap dengan pakai masker dan tetap menjaga jarak walaupun misalnya mereka sama-sama pasien COVID. Ya. Gitu. Ada hiburan nggak buat pasien-pasien? Nggak ada. Jadi pasien dengar musik sendiri lewat HP-nya atau kadang-kadang ngaji sendiri apa gitu-gitu lewat HP-nya, nonton YouTube apa segala macam.
lewat HP-nya. Memang membosankan sih, pasien juga stres lah ya, kita bisa bayangkan. Iya. Kalau dirawat 20 hari ya, kita aja di rumah sendiri dilarang keluar-keluar ya pasti. Pusing juga ya. Iya, boring juga ya. Mau nanya, kalau kesehariannya, apakah mereka itu ada rutinitas yang wajib mereka kerjakan, misalnya olahraga bersama, terus nanti pemeriksaan, iya. ada pemeriksaan yang rutin mereka lakukan setiap hari gitu? Enggak rutin pemeriksaan tiap hari sih, dan tidak ada olahraga yang dikumpul karena Mencegah itu mencegah ya, ini kan harus, kita tetap ya. harus social distancing, dan mereka tidak boleh turun dari towernya itu kecuali dari lantai mereka dirawat, kecuali misalnya mereka hari itu ada jadwal untuk pemeriksaan swab. Dan itu pun diantar dengan petugas kesehatan yang ada di situ, perawat, untuk turun ke lantai bawah dilakukan swab, diantar lagi untuk naik ke atas. Rata-rata berapa hari rawat inap? Ada yang 10 hari, ada yang sampai 20 hari, macam-macam. Tergantung kondisi, macam-macam. keadaan umumnya masing-masing ya. Kalau Dan udah- hasil swabnya. Oh iya benar. Kalau hasil swab udah Negatif 2 kali, kita dua kali pulangkan. udah boleh pulang Iya. ya. Nah itu tadi sharing dengan teman saya, Dokter Ade. Nanti kalau misalnya kalian masih ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah ini ya. Sampai jumpa.